Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ritis Mas Rifa dengan NIM 2408103011090. Di sini saya adalah moderator dari kelompok 3 yang akan menjelaskan materi analisis kesalahan pada karya tulis ilmiah yang berjudul Pengaruh Penggunaan Media Kartu Bergambar terhadap Kemampuan Menulis, cerita peserta didik kelas 2 SDN Gelagah Harum Sidoarjo, tema keselamatan diri di rumah dan di perjalanan. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah umum bahasa Indonesia, yaitu Bu Dewi Angelina SSMA. Pembahasan yang akan kami bahas dalam video presentasi ini, yang pertama adalah penulisan kata yang tidak sesuai dengan KBBI, yang kedua kesalahan judul skripsi, yang ketiga kesalahan penulisan huruf kapital, yang keempat kesalahan tanda baca dan spasi, yang kelima kesalahan penulisan sumber rujukan, yang keenam pemborosan kata, yang ketujuh pemilihan kata yang tidak tepat, dan yang terakhir kesalahan pada pengetikan. Perkenalkan, nama saya Willy Nugroho dengan NIM 240810102101. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu kata baku dalam KBBI. KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kamus resmi yang menjadi acuan untuk kosakata yang baik dalam bahasa Indonesia. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah ejaan dan tata bahasa yang resmi. Untuk yang kedua, yaitu contoh kesalahan kata. Yang pertama, yang senantiasa memberikan doa, semangat, nasihat, serta dukungan dalam setiap langkah. Untuk pembenarannya, yaitu yang senantiasa memberikan doa, semangat, nasihat, serta dukungan dalam setiap langkah. Untuk yang kedua, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun. Untuk pembenarannya, kecuali jika dalam pengutipan substansi ditambah S disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun. Untuk yang ketiga, ucapan terima kasih disampaikan kepada. Pembenarannya itu ucapan terima kasih diberi spasi di tengah, disampaikan kepada. Perkenalkan, nama saya Rangga Widya Joyo dengan akhiran NIM 1094 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Kesalahan judul skripsi. Yang pertama, judul skripsi tidak boleh lebih dari 15 kata. Yang kedua, judul tidak boleh menggunakan subjek dan predikat serta tidak boleh diawali dengan kata kerja. Yang ketiga, penulisan judul tidak diakhiri dengan tanda titik. Contoh kesalahannya adalah pengaruh penggunaan media kartu bergambar terhadap kemampuan menulis cerita peserta didik kelas 2 SDN Gelagah Harum Sidoarjo, tema keselamatan di rumah dan perjalanan. Dan untuk pembenarannya, pengaruh media kartu bergambar terhadap kemampuan menulis cerita siswa kelas 2 SDN Gelagah Harum, tema keselamatan. Perkenalkan, nama saya Dandi Eka Pranata dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi S1 Akuntansi dengan NIM 2408103011082. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu kesalahan penulisan huruf kapital. Menurut KBBI, huruf kapital adalah huruf yang memiliki ukuran lebih besar daripada huruf biasa. Fungsi huruf kapital adalah sebagai huruf pertama dalam kalimat, huruf pertama nama diri, huruf pertama nama bangsa dan bahasa, serta huruf pertama pada sebuah judul. Nah, untuk contohnya yaitu banyak peserta didik yang mudah menceritakan kegiatan menulis cerita. Nah, di sini kesalahannya yaitu di kegiatan, karena K-nya dari kegiatan itu menggunakan huruf kapital, dan untuk pembenarannya adalah kegiatan yang menggunakan K kecil karena bukan huruf pertama nama orang dan juga judul. Yang kedua, guru dan peserta didik menyanyikan lagu belajar menulis huruf kapital secara bersama-sama. Untuk pembenarannya yaitu belajar menulis huruf kapital itu menggunakan huruf depannya menggunakan huruf kapital karena adalah sebuah judul. Untuk yang selanjutnya adalah kesalahan pada penggunaan tanda baca dan spasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanda baca adalah tanda yang digunakan dalam sistem ejaan. Ada banyak sekali tanda baca yang dapat digunakan. Yang pertama, tanda titik, tanda koma, tanda tanya, tanda seru, dan yang lain-lain. Yang selanjutnya adalah spasi. Spasi dapat diartikan sebagai daerah kosong yang digunakan untuk memisahkan kata, huruf, kalimat, atau tanda baca.
contoh dari kesalahan penggunaan tanda baca. Yang pertama, penggunaan tanda baca titik. Tanda baca titik digunakan dalam menulis singkatan. Contohnya ada pada halaman 25. Kesalahannya yaitu Ibu Ucik Permata Hidawati S.PD yang seharusnya ditulis dengan Ibu Ucik Permata Hidawati, S.PD. Yang kedua, tanda baca titik digunakan dalam penulisan urutan atau penomoran. Yang contohnya ada pada halaman 50. Kesalahannya referensi A buka referensi, B jurnal ilmiah yang seharusnya ditulis dengan pembenaran A titik buku referensi, yang B titik jurnal ilmiah. Yang kedua, penggunaan tanda baca koma. Yang pertama, tanda baca koma digunakan di belakang kata penghubung antar kalimat. Contohnya ada pada halaman 8. Kesalahannya, kegiatan menulis juga berfungsi untuk memfasilitasi peserta didik dalam menuangkan pikirannya serta memperluas dan mengembangkan pengetahuan melalui tulisan-tulisan. Yang seharusnya ditulis dengan kegiatan menulis juga berfungsi untuk memfasilitasi peserta didik dalam menuangkan pikirannya, serta memperluas dan mengembangkan pengetahuan melalui tulisan-tulisan. Yang kedua, tanda baca koma digunakan untuk memisahkan nama orang dari gelar akademik yang mengikutinya. Contohnya ada pada halaman 25. Kesalahannya yaitu Ibu Ucik Permata Hidawati S.PD yang seharusnya ditulis Ibu Ucik Permata Hidawati, S.PD. Baik, perkenalkan, nama saya Nida Naila Arifah Maulida dengan akhiran NIM 1017 dari Prodi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya akan melanjutkan dari presentasi teman saya, penggunaan tanda baca. Yang kedua, penggunaan tanda baca koma. Tanda baca koma ini digunakan setelah menulis nama jabatan pada bagian tanda tangan. Contohnya pada halaman 41 seperti kesalahan Sidoarjo, 31 Januari 2023, wawancara Nikmatus Solihah dengan NIM 190210204181. Pembenarannya, Sidoarjo, 31 Januari 2023, pewawancara, Nikmatus Solihah, NIM 190210204181. Yang ketiga, penggunaan tanda baca titik koma. Tanda baca titik koma ini digunakan pada bagian perincian. Contohnya seperti 1. Penggunaan huruf kapital yang tepat, titik. 2. Penggunaan tanda baca yang tepat, titik. 3. Penggunaan bahasa baku, titik. 4. Kerapian tulisan, titik. 5. Jumlah kalimat yang ditulis, titik. Sedangkan pembenarannya adalah 1. Penggunaan huruf kapital yang tepat, titik koma. Yang kedua, penggunaan tanda baca yang tepat, titik koma. 3. Penggunaan bahasa baku, titik koma. 4. Kerapian tulisan, titik koma. Yang kelima, jumlah kalimat yang ditulis baru titik. Yang selanjutnya ada penggunaan tanda baca titik 2. Tanda titik 2 ini digunakan pada akhir suatu pernyataan yang langsung diikuti perincian atau penjelasan. Contohnya, hal tersebut diantaranya 1. Hasil penelitian, titik koma. 2. Penguji hipotesis, titik koma. Serta 3. Pembahasan, titik. Sedangkan pembenarannya adalah hal-hal tersebut diantaranya, titik 2. 1. Hasil penelitian, titik koma. 2. Penguji hipotesis, titik koma. Serta 3. Pembahasan, titik. Kesalahan penggunaan spasi. Yang pertama, subjek penelitian ini adalah peserta didik kelas 2 SDN Gelanggaharum Sidoarjo yang terdiri dari kelas 2A sebanyak 19 peserta didik dan 2B sebanyak 15 peserta didik. Pembenarannya, subjek penelitian ini adalah peserta didik kelas 2 SDN Gelanggaharum Sidoarjo yang terdiri dari kelas 2A sebanyak 19 peserta dan 2B sebanyak 15 peserta didik. Pembenarannya ada di kelas 2A dengan angka Romawi dan huruf kapital itu harus dipisah, tidak disatukan. Yang kedua, ada penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi berbagai pihak. Manfaat tersebut diantaranya sebagai berikut. Pembenaran, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi berbagai pihak. Manfaat tersebut diantaranya sebagai berikut. Di spasi
Selanjutnya di antaranya. Perkenalkan, saya Heleni Dwi Karindu Agustin dengan NIM 240910201013 dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Administrasi Negara. Melanjutkan presentasi dari teman saya. Kesalahan penulisan sumber rujukan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, sumber rujukan atau referensi adalah sumber acuan atau petunjuk yang digunakan untuk mendukung argumen atau pendapat yang dikemukakan. Contoh kesalahan penulisan sumber rujukan pada kutipan dari skripsi yang telah kelompok kami teliti. Menurut Octavia DKK 2020, penggunaan DKK atau dan kawan-kawan tidak dianjurkan dalam penulisan sitasi. Sebaiknya gunakan et al. Untuk merujuk pada penulis lainnya. Ini karena banyaknya nama penulis jika ditulis semua menyebabkan penulisan panjang dan berantakan sehingga mengganggu fokus pembaca. Oleh sebab itu, untuk kepraktisan sebaiknya dituliskan nama penulis utama, kemudian koma, et al. titik 2020. Kemudian kesalahan penulisan sumber rujukan pada daftar pustaka pada skripsi yang kelompok kami teliti. Hafni DN 2021, peningkatan prestasi belajar IPS menggunakan media kartu bergambar atau drawcard, Premier Journal of Islamic Elementary Education. Judul jurnal, judul artikel, nama buku, dan nama jurnal seharusnya ditulis miring. Ini bertujuan untuk memudahkan pembaca untuk merujuk pada suatu karya yang spesifik. Perkenalkan, saya Ica Alia Rahmawati dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Sosiologi dengan NIM 240910302050. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemborosan kata. Pemborosan kata menurut KBBI adalah penggunaan kata-kata yang lebih banyak daripada yang diperlukan. Pemborosan kata disebut juga dengan pleonasme. Contoh dari pemborosan kata pada skripsi yang kita review adalah 1. Muatan pembelajaran pada pembelajaran 5 diantaranya Bahasa Indonesia, PJOK, dan PPKN. Yang kedua, media kartu bergambar hanya digunakan di kelas eksperimen. Penggunaan kata-kata tersebut digunakan sebanyak 3-4 kali dalam review tersebut. Yang selanjutnya ada pemilihan kata yang tidak tepat. Kesalahan. Hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa kemampuan menulis cerita dengan menggunakan. Kesalahannya terdapat pada dapat disimpulkan. Pembenarannya ada hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan menulis cerita dengan menggunakan. Pembenarannya ada pada menunjukkan. Yang selanjutnya ada bab ini dijelaskan mengenai hal-hal yang berkenaan dengan pendahuluan. Kesalahannya ada pada kata dijelaskan. Dan pembenarannya, bab ini menjelaskan mengenai hal-hal yang berkenaan dengan pendahuluan, dengan pembenaran menjelaskan. Untuk yang terakhir adalah kesalahan pengetikan. Kesalahan pengetikan atau tipografi adalah kesalahan yang dibuat pada saat proses mengetik. Istilah ini mencakup kesalahan karena kegagalan mekanis atau slip tangan atau jari, tetapi tidak termasuk kesalahan yang timbul akibat ketidaktahuan penulis. Untuk contohnya yaitu adalah untuk kelas kontrol dan 0,164 besar dari 0,05 untuk kelas bereksperimen, yaitu pembenarannya yaitu untuk bukan unti karena unti adalah tipografi dari penulis tersebut. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf